Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjariansyah, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi dengan dosen pengampu Dr. Agung Trayudi Eskom Mkom. Langsung saja. Untuk soal nomor 1, jelaskan perbedaan dan berikan contoh real object oriented model dan function oriented model. Jadi untuk perbedaan mendasar antara OOP dan pemrograman terstruktur adalah dengan menggunakan OOP maka melakukan pemecahan suatu masalah kita tidak melihat bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut, tetapi objek-objek apa yang dapat melakukan pemecahan masalah tersebut. Sedangkan untuk pemrograman terstruktur menggunakan prosedur atau tata cara yang teratur untuk mengoperasikan data struktur gitu. Nah, lanjut saja untuk soal nomor 2. Berikan contoh preventive maintenance dan perfective maintenance. Jadi preventive maintenance adalah cara jenis maintenance atau perawatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin selama operasi berlangsung. Contohnya, maintenance adalah melakukan penjadwalan untuk pengecekan, inspection, ya, dan pembersihan atau cleaning atau penggantian suku cadang secara rutin dan berkala. Itu contohnya dari preventive maintenance. Nah, selanjutnya untuk perfective maintenance, jadi mempertinggi cara kerja atau mentabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Jadi contohnya itu kegiatan pemeliharaan ini dapat berbentuk perekayasaan ulang atau restrukturisasi perangkat lunak. Nah, penulisan ulang dokumentasi, pengubahan format, dan isi laporan juga itu termasuk perfective maintenance. Nah, penentuan logika pemrosesan yang lebih efisien dan pengembangan efisiensi pengoperasian perangkat. Itu jadi ada preventive maintenance dan perfective maintenance. Nah, selanjutnya jelaskan istilah berikut: quality of design, quality of conformance, dan quality of control atau QC. Jadi kualitas desain adalah kualitas yang ingin ditawarkan oleh produsen atau pemasok kepada pelanggan. Ketika produsen membuat kualitas desain produk, ia harus mempertimbangkan kebutuhan pelanggan untuk memuaskan mereka dengan kesesuaian penggunaan produk gitu ya. Kalau misalnya kualitas kesesuaian, itu adalah tingkat kualitas produk yang sebetulnya diproduksi dan dikirimkan melalui proses produksi. Jadi, sesuai spesifikasi atau desain yang ingin konsumen inginkan. Ya, ketika kualitas suatu produk sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi atau desain, kualitas kesesuaian dianggap baik oleh konsumen. Nah, kalau misalnya QC atau kualitas kontrol kualitas ya. Nah, adalah proses penting yang wajib dilewati setiap perusahaan atau bisnis, terutama mereka memproduksi baik itu produk maupun jasa. Jadi perusahaan mau jasa mau produk itu QC-nya harus ada gitu. Nah, selanjutnya jelaskan tentang atomicity dan konsistensi. Jadi atomicity tersebut adalah suatu aturan di mana perubahan dilakukan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Jadi, sehingga jika di tengah transaksi atau kegagalan, maka seluruh perubahan akan dibatalkan dan dikembalikan ke kondisi semula. Kegagalan di sini ya bisa terjadi karena aplikasi, sistem, atau database dan sebagainya. Jadi contoh, seluruh dokumen dicetak atau tidak sama sekali. Bisa dicetak atau tidak sama sekali, itu masuknya atomicity. Nah, untuk konsistensi itu, jika basis data yang awalnya dalam keadaan konsisten, ya, konsisten nih basis datanya, maka pelaksanaan transaksi sendirinya
juga harus meninggalkan basis data yang tetap dalam status konsisten juga. Jadi pelaksanaannya pun harus konsisten. Nah, contohnya pada akhir transaksi umpan kertas diposisikan di bagian atas halaman. Jadi gitu. Nah, itu nomor 4. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, jelaskan mengenai configuration item 3 ya. Jadi atau CI ya, configuration item atau item konfigurasi dapat diterapkan pada apapun yang ditujukan untuk menerapkan elemen manajemen konfigurasi dan diperlukan sebagai entitas tunggal dalam sistem manajemen konfigurasi. Jadi, item konfigurasi versinya dan perubahannya menjadi dasar dari setiap audit konfigurasi. Jadi seperti entitas harus diidentifikasi secara unik, dapat dibedakan dari semua item dan konfigurasi lainnya, serta bisa dari perspektif ya, karena pelaksanaan perubahan. Configuration item adalah apa dari perubahan itu, mencegah versi dasar tertentu dari item konfigurasi dan akan membuat versi baru dari item tersebut. Ya, atau itu sendiri menjadi dasar. Jadi menjadi dasar pengaruhi menguji suatu perubahan. Jadi dalam mempengaruhi suatu perubahan itu ada 2 pertanyaan yang harus ditanyakan. Jadi yang pertama kita harus tanyakan item konfigurasi apa yang terpengaruh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana item konfigurasi itu terpengaruh? Bagaimana ceritanya gitu. Nah, selanjutnya penggunaan configuration item dalam suatu produk dapat dilacak dalam sistem akuntansi status yang kuat. Ya, jadi di configuration item juga pada tunduk pada verifikasi penerimaan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya soalnya jelaskan tentang software configuration management plan. Nah, oleh karena itu, tujuan dari rencana manajemen konfigurasi seperti yang berlaku juga sebagian besar proyek ditunjukkan pada diagram pada yang tadi saya sebutkan, itu ada nyambungnya yang tadi configuration item. Jadi rencana perlu mencerminkan budaya organisasi dan sifat khusus dari proyek itu sendiri. Nah, terus manajemen konfigurasi itu adalah metode untuk mengelola rangkaian produk dan dokumentasi proyek. Jadi proyek yang berkembang dan sering terkait gitu ya. Jadi penerapan prosedur yang harus efektif dan harus memastikan dokumentasi dan distribusi yang akurat dan terkini dari semua komponen produk yang relevan dan informasi proyek. Jadi manajemen konfigurasi juga harus diterapkan pada proyek dengan ukuran signifikan apapun ya. Jadi dan harus menjadi tanggung jawab sehari-hari dari suatu individu atau pekerja proyek. Nah, semua produk dan dokumen yang memerlukan kontrol administratif dan metode semua manajemen konfigurasi yang digunakan disebut dengan item konfigurasi. Jadi item konfigurasi yang tadi sebelumnya saya jawab di soal nomor 5. Nah, awalnya produk akhir keseluruhan atau hasil proyek secara teoretis dapat dilihat sebagai satu-satunya konfigurasi item yang dapat diidentifikasi. Namun, peningkatan jumlah item konfigurasi biasanya akan diidentifikasikan karena produk akhir dibagi lagi menjadi elemen yang dapat dikelola yang dipresentasikan dalam struktur rincian kerja. Jadi, configuration management plan itu ada hubungannya dengan item konfigurasi ya. Nah, oke, baik, cukup sekian jawaban ujian akhir semester saya dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang-kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.